nyamuk yang ada di sekitar kita. Ternyata ada berbagai jenis nyamuk yang memiliki ciri masing-masing. Namun ada 3 jenis yang paling sering kita temui di lingkungan sekitar. Apa saja ya jenis-jenis nyamuk ini? Yuk kita cari tahu. Nyamuk adalah hewan kecil yang bisa muncul di mana saja, termasuk sekitar rumah teman-teman. Bahkan beberapa jenis nyamuk bisa menjadi penyebar virus penyakit seperti demam berdarah atau malaria. Namun, apakah teman-teman tahu jenis-jenis nyamuk yang ada di sekitar kita, terlebih lagi di lingkungan rumah? Dari banyak jenis nyamuk, ada 3 jenis yang paling sering muncul di sekitar teman-teman. Nah, teman-teman harus kenali jenis nyamuk ini agar lebih berhati-hati ya. Nyamuk DBD atau Aedes aegypti. Penyakit demam berdarah merupakan jenis penyakit yang bersumber dari virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Ciri nyamuk ini panjangnya 3-4 cm dan di bagian badan bersisik garis keperakan serta pada punggungnya terdapat 2 garis vertikal kiri dan kanan. Selain itu, nyamuk Aedes aegypti juga senang berkembang biak di tempat yang sejuk dan di air yang jernih. Nyamuk ini juga memiliki kemampuan untuk terbang setinggi 100 meter dan sejauh 400 meter. Karena itu, penularan penyakit yang dibawanya menjadi sangat luas. Teman-teman harus berhati-hati karena biasanya nyamuk ini akan lebih sering menyerang pada pagi atau sore hari. Nyamuk malaria atau Anopheles. Nyamuk berikutnya adalah nyamuk Anopheles yang bisa menularkan penyakit malaria. Ciri yang paling bisa dikenali dari nyamuk ini adalah panjang kaki depan dan belalai nyamuk sama. Karena itu, saat hinggap di banyak tempat, nyamuk akan membentuk sudut 90 derajat. Berbeda dengan nyamuk demam berdarah, jenis nyamuk Anopheles memiliki tubuh berwarna coklat kehitaman. Nyamuk ini juga biasa berkembang biak di tempat yang kotor, tetapi memungkinkan untuk berkembang di tempat yang bersih. Jenis nyamuk ini banyak berkeliaran pada sore dan malam hari. Nyamuk kebun atau Aedes albopictus. Jenis nyamuk ini merupakan spesies yang biasa hidup di hutan atau kebun dan rawa. Ciri nyamuk ini hampir sama dengan nyamuk demam berdarah yang memiliki warna tubuh dominan hitam. Namun pada nyamuk ini terdapat bintik putih di bagian badan dan kaki. Selain itu, ukuran nyamuk ini cenderung lebih besar dari 2 nyamuk sebelumnya. Meski tidak membawa virus, teman-teman tetap harus berhati-hati ya, karena nyamuk ini bisa menyebabkan rasa gatal. Serangan nyamuk ini bisa menyebabkan bentol berukuran besar dan gatal. Mulai sekarang, teman-teman harus lebih memperhatikan kebersihan kondisi sekitar rumah sehingga tidak banyak nyamuk ya. Apa itu demam berdarah dengue atau DBD? Demam berdarah adalah infeksi virus dengue yang ditularkan melalui nyamuk ke manusia. Adapun gejala DBD diantaranya demam, muncul bintik kemerahan, nyeri sendi, hingga manifestasi perdarahan. Pencegahan DBD dapat dilakukan dengan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk 3M+. Melalui satu rumah satu jumantik, dalam setiap rumah terdapat 1 orang juru pemantau jentik yang bertanggung jawab dalam pemantauan dan pemberantasan jentik di rumah masing-masing. Fogging bukan cara yang efektif dalam mencegah DBD, karena fogging hanya dapat membunuh nyamuk dewasa. Sedangkan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dapat memutus mata rantai siklus perkembangbiakan nyamuk. Pada saat musim hujan, tentunya keadaan ini membuat kita harus lebih waspada loh terhadap kesehatan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Karena ada beberapa penyakit yang kerap muncul di saat terjadinya musim hujan. Pada saat musim hujan, serangan penyakit demam berdarah akan semakin sering, sehingga dibutuhkan langkah-langkah untuk pencegahan penyakit demam berdarah. Salah satu caranya adalah dengan melakukan langkah 3M+. Nah, apa itu 3M+? Yuk cari tahu. Berdasarkan sejarah, penyakit DBD pertama kali ditemukan di Indonesia dengan angka kematian tertinggi terjadi pada tahun 1968,
yaitu di Jakarta dan Surabaya. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan kasus demam berdarah dengue atau DBD di Indonesia hingga Juli mencapai 71.633 kasus. Kasus demam berdarah ini terjadi karena perilaku hidup manusia atau masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan. DBD merupakan salah satu penyakit yang perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan kematian dan dapat terjadi karena lingkungan yang kurang bersih. Nah sahabat, penyakit DBD ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan dari orang ke orang melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nyamuk ini memerlukan waktu sekitar 10-14 hari untuk bermetamorfosis, mulai dari telur, menjadi larva, menjadi pupa, dan terakhir hingga menjadi nyamuk dewasa. Lantas, bagaimana ya penularannya? Nah, setelah menjadi nyamuk dewasa, nyamuk akan menggigit penderita DBD lalu menularkan ke orang lain melalui gigitannya. Dan virus akan menyebar dari orang yang satu ke orang yang lain melalui gigitan nyamuk tersebut. Apa saja gejala DBD? Biasanya ditandai dengan demam tinggi mendadak, sakit kepala, nyeri di belakang bola mata, mimisan atau gusi berdarah, sakit di sekujur tubuh, mual, serta adanya bintik kemerahan di bagian permukaan tubuh pada penderita. Pada umumnya, penderita DBD akan mengalami 3 fase demam selama rentang 2 sampai dengan 7 hari. Pada fase pertama, hari ke-1 sampai ke-3, penderita akan merasakan demam yang cukup tinggi. Nah, pada fase kedua atau fase kritis, demam akan turun dan bahkan dapat terjadi penurunan trombosit secara drastis. Di fase yang ketiga, ini akan terjadi pada hari ke-6 sampai ke-7. Penderita akan merasakan demam kembali. Fase ini dinamakan fase pemulihan. Di fase inilah trombosit akan perlahan naik kembali normal. Mengingat obat untuk membunuh virus dengue hingga saat ini belum ditemukan dan vaksin untuk mencegah DBD masih dalam tahap uji coba, maka cara yang dapat dilakukan sampai saat ini adalah dengan memberantas nyamuk penular atau vektor. Pemberantasan vektor ini dapat dilakukan pada saat masih berupa jentik atau nyamuk dewasa. Salah satu caranya adalah dengan melakukan langkah 3M+. Pertama, menguras, merupakan kegiatan membersihkan atau menguras tempat yang sering menjadi penampungan air. Kedua, menutup, merupakan kegiatan menutup rapat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi maupun drum. Nah, menutup juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengubur barang bekas di dalam tanah agar tidak membuat lingkungan semakin kotor dan berpotensi menjadi sarang nyamuk. Ketiga, memanfaatkan kembali atau mendaur ulang limbah barang bekas yang bernilai ekonomis. Sahabat, yang dimaksudkan plusnya adalah bentuk upaya pencegahan tambahan untuk mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk, seperti memelihara ikan pemakan jentik, menaburkan larvasida pada penampungan air, dan sahabat bisa menggunakan obat anti nyamuk untuk membunuh nyamuk dewasa. Memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, tidak menggantung pakaian di sembarang tempat, menanam tanaman pengusir nyamuk, dan sebagainya. Masyarakat diharapkan untuk sangat berperan dalam hal ini. Oleh karena itu, langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah upaya pencegahan DBD. Dan kita sosialisasikan setiap orang untuk menjadi jumantik atau juru pemantau jentik di rumah masing-masing dan memastikan rumah kita tidak ada sarang nyamuknya. Ayo, tunggu apa lagi sahabat? Mari kita cegah DBD bersama dengan melakukan langkah 3M+. Oh ya sahabat,
Jika kamu merasakan informasi yang didapatkan ini penting, silakan share sebanyak-banyaknya ya. Siapa tahu bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan.